Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua sahabat Rumah Sakit Permata Jonggol? Semoga baik-baik saja. Senang sekali saya Dr. Tita Harinisa kembali menemani sahabat semua di acara IG Live. Seperti yang saya janjikan pekan lalu bahwa tanggal 17 ini kami kembali live dengan tema yang berbeda. Tema kali ini adalah tema tentang diabetes. Kami mengadakan tema ini dalam rangka menyambut Hari Diabetes Internasional yang jatuh pada tanggal 14 November lalu. Walaupun sudah berlalu, tapi tidak ada salahnya kita membahas lagi tentang diabetes kali ini. Hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat, yaitu Dr. Estika Dewiasti, spesialis penyakit dalam. Lalu nanti dilanjutkan dengan Dr. Putri Sakti SPGK yang akan membahas tentang diet. Jadi diabetes ini adalah suatu penyakit yang degeneratif, tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikontrol agar bisa hidup sejalan dengan diabetes, walaupun menderita diabetes tapi masih bisa hidup sehat. Baiklah, bersama saya di sini sudah hadir Dr. Estika Dewiasti, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter, apa kabar? Baik dokter Tita, terima kasih. Baik dokter, izinkan saya sedikit mengenalkan biodata Dr. Estika Dewiasti. Dr. Estika Dewiasti, spesialis penyakit dalam SC, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1977. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran di FKUI dan juga melanjutkan pendidikan spesialisnya di Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI ya dok? Iya dok. Beliau juga merupakan lulusan Utrecht University Netherlands, mengambil master di program Clinical Epidemiology. Lalu mengambil subspesialis lagi geriatrik dan merupakan kandidat PhD di Wageningen University Netherlands. Dan per Agustus, Dr. Estika Dewiasti ini sudah bergabung di Rumah Sakit Permata Jonggol ya dok? Ya. Dan dengan jadwal praktek setiap hari Selasa dan Kamis pukul 16 sampai 19. Masya Allah hebat banget. Kami beruntung banget nih dapat dokter di sini. Saya yang beruntung mendapat tempat kerja yang nyaman dan bisa bertemu dengan para sahabat ya dok. Sahabat di Rumah Sakit Permata Jonggol sini. Baik dokter, kita langsung saja ya dok. Pertama-tama mungkin yang ingin saya tanyakan, banyak orang yang bertanya, diabetes sama nggak sih sama penyakit gula, atau diabetes itu sebetulnya apa dok? Dan bagaimana terjadi proses diabetes itu sendiri? Monggo dokter. Oh iya, terima kasih dokter Tita atas introduksinya. Selamat sore para sahabat, semoga sehat selalu di masa pancaroba seperti ini. Ya, saya diberi kepercayaan oleh Rumah Sakit Permata Jonggol untuk memberikan kita sharing informasi, saling cerita mengenai topik diabetes ini ya, karena memang momentumnya pas. Dan ternyata memang banyak loh dok yang orang yang sebenarnya mengidap diabetes dan diprediksi akan semakin banyak. Jadi kalau tahun 2020 tuh mungkin sekitar 8 jutaan, diperkirakan tuh bisa naik menjadi hampir 3 kali lipat di tahun 2035. Ya, cukup signifikan ya dok. Mungkin ada hubungan dengan gaya hidup atau, nah ini yang nanti kita bahas ya dok ya. Jadi tadi penyakit diabetes mellitus itu sendiri adalah suatu penyakit atau kelainan di mana kadar gula darah di dalam tubuhnya itu tinggi. Nah, ini disebabkan karena hormon yang mengatur gula darah di tubuh kita produksinya berkurang, atau bisa juga karena tubuh kita sudah tidak responsif lagi terhadap hormon tersebut, yaitu hormon insulin. Bisa juga kombinasi keduanya. Nah, itu yang menyebabkan kadar gula darah yang mestinya normal, dan gula itu kan sumber energi untuk sel tubuh kita. Tapi kalau terlalu tinggi, akibatnya malah merusak. Merusak terutama ke
pembuluh darah, dan kita tahu kan seluruh tubuh kita ini terdiri dari pembuluh darah besar kecil sehingga berpengaruh ke hampir semua organ. Jadi itu yang membuat masalah diabetes ini menjadi masalah serius. Jumlahnya banyak, dampaknya juga besar bagi kesehatan, terutama kalau sudah terjadi komplikasi. Komplikasinya macam-macam. Jadi biasanya orang baru merasa, Dok, kalau sudah ada komplikasi. Terlambat ya, Dok ya? Iya, karena tidak terasa. Gula darah tinggi itu nggak kerasa kalau tidak diperiksa. Kalau sudah terjadi komplikasi itu kan bisa ada yang ke jantung, serangan jantung, atau ke otak, pembuluh darah otak, jadi stroke, atau ke kaki, terjadi luka yang nggak sembuh-sembuh, atau gagal ginjal. Itu baru kemudian mengetahui. Jadi sebenarnya alangkah lebih baik kalau bisa kita tarik ke pencegahan, awareness dulu, bahwa penting sekali mendeteksi kadar gula darah kita semua ini, terutama untuk orang-orang yang memang berisiko. Kalau misalnya kan gini, Dok, kalau secara ada yang bilang saya ini ada yang diabetes pakai insulin, ada yang diabetes tidak insulin. Nah, mungkin kita sedikit menjelaskan kali ya, Dok. Ya. Jadi diabetes ada 2 tipe ya, Dokter ya. Sebenarnya bagaimana, Dok? Ya, kita bisa bagi jadi tiga tipe. Tapi malah jadi 3 ya. Tipe ketiga itu bisa dibilang dan lain-lain. Jadi tipe pertama adalah memang organ pankreas yang menghasilkan hormon insulin tersebut, sel-sel penghasil hormonnya itu rusak, dan biasanya itu terjadinya pada usia yang sangat muda. Jadi pada anak-anak atau yang usia muda itu adalah yang tipe 1. Karena si penghasil hormonnya terdestruksi, ya bisa karena autoimun atau istilahnya idiopatik itu tidak diketahui ya. Nah, yang banyak di masyarakat kita sebenarnya adalah tipe 2. Tipe 2 itu bisa jadi organ penghasil hormon-hormon yang meregulasi gula darah ini sudah berkurang produksinya, atau tetap memproduksi cuma tubuh kita yang responsnya berkurang. Atau gabungan keduanya tadi. Biasanya itu bisa muncul di usia dewasa muda, tapi yang dianggap risiko tinggi itu adalah walaupun tanpa gejala di usia 45 tahun. 45 tahun. Ya, itu sudah harus melakukan check up teratur. Baik, karena bagaimanapun kan tubuh kita punya kapasitas ya. Ada saatnya mungkin sudah bekerja keras gitu ya. Ya, ada baiknya rutin melakukan medical check up yang kadar gula darah puasa maupun setelah makannya diperiksa. Baik, Dok, terima kasih. Terus ada apa kalau misalnya kita harus aware nih, Dok? Misalnya memang dokter seperti dokter tadi katakan bahwa rata-rata orang itu banyak yang tidak menyadari bahwa kadar gulanya tinggi. Sebetulnya ada nggak sih, Dok, awareness kita misalnya ada gejala-gejala tertentu kah? Jadi kita harus, kok saya yang biasanya ya begini nggak pernah begini melakukan ini kok tiba-tiba misalnya jadi gampang gatal atau apa, Dok? Ada awareness nggak, Dok? Misalnya ciri khas mungkin yang paling khas dan kita harus aware dan segera ke dokter itu gejalanya apa, Dok? Jadi kayak semacam alert sign ya. Kita harus waspada kalau gejala khasnya seringkali kita sikat dengan 3P, Dok. 3P, poliuri itu banyak berkemih. Sampai misalnya malam-malam kebangun untuk berkemih berkali-kali, itu namanya poliuri. Polidipsi, sering haus. Jadi kok haus terus-terusan ya? Dan polifagi, banyak makan, kok saya lapar terus-terusan ya? Karena gula darah yang tinggi tadi menyebabkan berkemihnya menjadi lebih banyak, karena dia kan menarik air,
menyebabkan dehidrasi tanda kutip juga buat sel sehingga merasa haus. Dan walaupun gulanya tinggi, dia nggak bisa dimanfaatkan oleh sel tubuh, jadi merasanya lapar. Nah, itu 3P. Gejala lain sebenarnya tidak khas, pandangan kabur, nah berarti sudah ada komplikasi ke mata, dok. Atau luka yang tidak sembuh, kulit kering, rasa baal, kebas, atau rasa sakit, terbakar. Kalau jalan kok sakit ya, padahal nggak ada luka, nggak ada apa-apa, berarti ada neuropati di situ. Nah, itu sudah harus aware. Kalau ada gejala tersebut, segera periksa. Baik, dok. Terus ini juga nih ada lagi yang berbicara, sebetulnya benar nggak sih, dok, diabetes ini penyakit keturunan, dan sebesar apa gitu predileksi atau misalnya kemungkinan, misalnya bapaknya atau tantenya atau mungkin orang tuanya langsung gitu, kakeknya gitu ada diabetes, sebetulnya seberapa aware dia harus waspada, karena berapa persen gitu ininya. Kalau saya disuruh mengkuantifikasi dalam persen, mungkin saya tidak bisa, karena satu penyakit itu timbul kalau ada berbagai faktor yang berinteraksi. Faktor keturunan itu kan genetik berarti ya, dok. Itu merupakan salah satu faktor yang berkontribusi, terutama kalau first degree. Jadi orang tua, bapak atau ibu mempunyai riwayat diabetes mellitus atau sakit jantung atau stroke, atau saudara sekandung, kakak, adik, juga anak, dan oh ya, kita juga sering menemukan screening ibu hamil. Oh iya, diabetes ya, dok. Diabetes, betul, tadi betul. Kan saya bilang ada 3 tipe. Iya, betul. Sebenarnya tipe ketiga itu DM tipe lain. Bisa karena kehamilan, bisa karena penggunaan obat yang meningkatkan gula darah, atau penyebab-penyebab lain. Itu juga makanya kenapa ibu hamil, terutama yang pernah melahirkan bayi besar untuk ukuran Indonesia tuh 4 kilo tuh besar ya. Jadi pernah melahirkan bayi besar 4 kilo, itu harus diperiksa kadar gula darah. Sekarang pun sepertinya dokter-dokter lebih aware ya, jadi udah rutin dikerjakan pemeriksaan gula darah pada ibu hamil. Baik, jadi saya ulangi sedikit ya, dok. Berarti kalau misalnya faktor keturunan adalah first degree ya, dok. Berarti first degree ya. Jadi harus ada salah satu orang tua. Jadi kalau keturunannya jauh-jauh itu gimana, dok? Maksudnya kalau kakeknya itu masih ada kans nggak? Sebenarnya itu kan baru satu faktor, tapi kita lihat dulu, bisa jadi gen tersebut muncul, bisa juga tidak. Misalnya merasa tidak punya keturunan, saya nggak punya keturunan diabetes kok di keluarga, terus makan gitu. fast food, berat badan nggak dijaga. Istilah anak sekarang kaum rebahan itu kan. Hati-hati ya, kaum rebahan ya. Jadi rebahan tidak baik gitu ya, dok. Iya, jadi kan sebenarnya tubuh kita tuh tidak dikondisikan seperti itu. Ada exercise dengan takaran tertentu yang fungsinya untuk meningkatkan sensitivitas terhadap hormon tadi, insulin. Jadi kalau punya berat badan berlebih, ya sangat gemuk gitu atau obesitas, mungkin nanti dokter Putri ya membahas baik. Terus juga ada riwayat orang tua atau keluarga yang mungkin nggak perlu diketahui sakit diabetes, kadang-kadang nggak tahu, dok, tapi sakit jantung, stroke, atau suka ada baal-baal. Kadang-kadang tuh kalau belum ada komplikasi nggak ketahuan. Gagal ginjal, itu juga masih banyak. Gagal ginjal karena diabetes. Jadi misalnya seseorang, dok, mempunyai salah satu gejala yang dokter sebutkan tadi, dia harus segera ya, dok, memeriksakan. Minimal yang harus dia periksakan adalah apa saja, dok? Yang harus diperiksakan
pertama diperiksa dulu sama dokter. Iya itu pasti ya. Saya suka pesen sama pasien-pasien, mungkin niatnya baik, inisiatifnya tinggi, jadi periksa sendiri. Begitu keluar hasil lab, Stres banyak sendiri. bintang-bintang ya. Akhirnya stres sendiri. Jadi mungkin yang pernah jadi pasien saya selalu pesen, Ibu, Bapak kalau baca hasil lab jangan sendirian ya, nanti Ibu Bapak pikirannya kemana-mana. Karena ada hasil lab yang masih variasi normal, ada yang sudah tidak normal. Betul. Nah, kalau ada gejala khas tadi 3P ditambah pemeriksaan gula darah sewaktu sekali aja 200 mg per 200 desiliter, oke. itu sudah bisa masuk kategori diagnosis diabetes mellitus. Atau gula darah puasanya 126 mg per desiliter itu juga sudah bisa didiagnosis diabetes. Itu kalau gejalanya khas ya dok? Iya, baik dok. Kalau gimana nih kalau gejalanya nggak khas, kita butuh 2 kali pemeriksaan. Atau saya nggak mau dok 2 kali pemeriksaan, ya sudah pakai pemeriksaan TTGO. Apa itu dok TTGO? Tes toleransi glukosa oral. Tapi mungkin tidak semua lab bisa mengerjakan karena kan harus di challenge ya. Jadi pasien diminta meminum larutan gula gitu, terus diperiksa gula darahnya sebelum dan setelah. Malah repot ya dok. Kalau kayak gitu mendingan periksa 2 kali ya. Bisa juga sekali dengan HbA1c atau gliko-HB, itu ketahuan gula darah selama 3 bulan terakhir itu. Jadi kadang-kadang mungkin pasien sebenarnya sih nggak perlu takut ya sama dokter. Jadi kalau mau periksa ke dokter tuh sengaja gitu, nggak makan, biar gulanya bagus. Iya, biar gulanya bagus ya. Tapi sebenarnya kan dokter bisa mengetahui dengan metode pemeriksaan HbA1c tersebut, bagaimana 3 bulan terakhir ini kalau pernah tinggi itu akan kerekam. Kalau tingginya sering ya makin tinggi lagi gliko-HB-nya. Nah, kita berbicara tadi yang dokter sebut ya dok, HbA1c. Ini biasanya sekarang lagi ngetren ya dok ya, katanya kan screening diabetes. Nah, screening diabetes itu sebetulnya harus dilakukan sama orang yang seperti apa dok? Apakah misalnya orang yang sehat padahal nggak ada apa-apa tapi iseng-iseng melakukan screening, atau memang lebih dikhususkan sama orang yang satu misalnya ada faktor keturunan atau dia obes, itu menurut mohon dijelaskan dok. Jadi sebaiknya screening diabetes ini dilakukan oleh siapa? Dan apa manfaatnya gitu dok? Bagi yang punya faktor risiko tanpa memandang usia ya. Iya dok. Misalnya keluarga terdekatnya ada yang diabetes atau sakit jantung atau sakit stroke atau gagal ginjal, itu lebih baik sedini mungkin dari usia muda minimal setahun sekali lah periksa yang rutin-rutin saja. Kemudian juga kalau punya berat badan berlebih, merokok juga ya. Itu banyak biang kerok untuk banyak penyakit ya. Terus tadi gaya hidup rebahan tadi ya. mungkin bukan niatnya rebahan malas-malasan, tapi memang pekerjaannya tuh mengharuskan duduk gitu depan komputer berjam-jam, jadi sedentary juga kan dihitungnya. Nah, itu memeriksakan diri. Atau pada orang yang usianya di atas 45 tahun. 45 tahun itu sudah merupakan ya setelah dihitung-hitung lah itu usia di mana kita sudah harus rajin memeriksakan diri walaupun tidak ada keluhan. Kalau ternyata hasilnya normal, ya nanti bolehlah ya kalau di pedoman Perkeni itu boleh 3 tahun sekali. Tapi kalau ternyata kan ada nilai ambang tuh dok, jadi
Disebut diabetes kalau gula darahnya sewaktu 200 atau puasa 126. Disebut tidak diabetes kalau gula darahnya kurang dari 100 gitu ya. Tapi ada juga nilai ambang. Misalnya mau disebut diabetes belum nyampe angkanya, tapi mau disebut normal juga ini udah di atas nilai normal. Itu yang disebut prediabetes, Dok. Oh, itu dia ya, Dok. Itu baru saya mau tanyakan, Dok. Iya. Jadi prediabetes ini yang menurut saya harus aware ya, Dok. Aware supaya bisa dicegah komplikasinya. Insya Allah sih kalau kita rajin mengontrol, nanti manajemen pengontrolannya ada berbagai metode ya, Dok ya. Itu kita bisa mencegah terjadinya komplikasi. Tujuan utama kita kan sebenarnya kualitas hidup ya. Jadi kita pingin setiap orang bisa hidup sehat dan jangan lupa bahagia gitu. Jadi bagaimana caranya bahagia ya kita harus sehat dulu. Kalau kita tahu kita punya faktor risiko satu penyakit kronis seperti diabetes itu bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Ada yang pasien saya yang bertahun-tahun terkontrol dengan diet saja. Oh, dengan diet baik. Ya, dengan disiplin diet, kemudian olahraga yang teratur itu bisa terkontrol. Tapi untuk yang tidak bisa terkontrol diet, kita mulai tambahkan obat. Obat itu bisa tunggal, bisa kombinasi, bisa juga insulin. Saya takut, Dok, insulin. Kenapa takut? Justru insulin itu kan paling fisiologis, jadi paling mendekati produksi tubuh kita sendiri. Jauh lebih aman justru ya, Dok? Apa bagaimana, aman, Dok? Nah saya nanti akan ngomong aman ini dalam segi apa? Dalam efektif ya, untuk mencegah komplikasi, bahkan ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita pakai insulin. Tapi juga ada ya yang kita harus hati-hati nih pakai insulin pada pasien seperti apa. Jadi pemilihan obat itu didiskusikan biasanya antara pasien sama dokter. Jadi Bapak Ibu, kalau dari saya anjuran saya seperti ini. Terus saya tanya, Bapak Ibu bagaimana? Bisa mampu laksana tidak? Kami menghargai value juga, Dok. Karena ada yang, Dok, saya nggak mau suntik, saya maunya obat minum. Atau Dok, saya nggak mau pakai obat, saya janji deh, habis pulang dari sini, saya jaga makan, gitu. Itu boleh, tapi kita kasih toleransi. Yang mana yang bisa terkontrol diet, dan berapa lama kita kasih toleransi. Nah, berarti ini mungkin pertanyaannya, yang bisa toleransi diet yang seperti apa, dan yang memang harus terus-terusan minum obat yang seperti apa, Dokter? Biasanya, kalau diagnosis tadi kan kita dari pemeriksaan gula ya, gula sewaktu, gula darah sewaktu atau 2 jam setelah makan. Kalau untuk ini kira-kira pilihan obatnya apa? Saya suka periksa HbA1c. Kalau HbA1c-nya relatif nggak terlalu jauh melenceng, misalnya masih 7,5 gitu ya, saya masih bisa kasih toleransi untuk pakai diet saja dulu. Diet dulu, terus saya konsultasikan ke dokter gizi untuk pengaturan dietnya. Topik berikutnya. Terus saya berikan edukasi untuk exercise-nya, lalu dipantau 3 bulan. 3 bulan itu? Kalau sukses dengan indikator yang tadinya HbA1c-nya 7,5, turun jadi 7, oke, berarti terkontrol diet. Ini, Dok, banyak nih penasaran. HbA1c itu apa sih, Dok? Terus gimana sih, Dok, kok bisa-bisanya gitu kan? Kok bisa sih, Dok, dari HbA1c saya ini malah lebih, sebetulnya walaupun gula darah saya masalahnya diambang, tapi karena HbA1c saya jelek, kok saya malah jadi lebih berbahaya. Nah itu banyak, Dok, pertanyaan-pertanyaan itu, Dok. Iya, HbA1c itu sebenarnya komponen dari eritrosit atau sel darah merah.
Nama lainnya gliko-HB. Jadi setiap kali gula darah seseorang tinggi, itu kerekam di sel darah merahnya. Cetek. Berapa kali dia kerekam itu akan menentukan seberapa tinggi HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya tinggi sekali, di sini kita pakai patokan 9, saya bisa mungkin langsung obat kombinasi. Atau kalau pasiennya bersedia, kita bisa langsung insulin. Berarti kan lama nih, dalam minimal 3 bulan terakhir itu nggak terkontrol dan tinggi-tinggi sekali. Walaupun mungkin waktu ketemu saya udah turun gitu, tapi dalam 3 bulan terakhir terkontrolannya tidak baik. Ya itu harus lebih agresif. Kalau yang di tengah-tengah bisa obat tunggal, nanti mulai tambahin kombinasi atau ya itu. Ini kalau ini satu pertanyaan lagi dari saya, dokter. Ya. Apakah indikator dari seseorang jika dia diabetesnya sudah terkontrol, dok? Ini kan terkadang banyak tuh pertanyaan juga, dok. Ya. Saya ini diabetes. Sebetulnya kalau saya dibilang ini udah bagus, udah terkontrol, kalau bagaimana gitu? Ya, banyak yang berpikir bahwa diabetes itu urusannya dengan gula darah. Jadi kontrol gulanya, HbA1c-nya juga yang bagus. Padahal sebenarnya diabetes mellitus ini punya geng. Jadi berkawan baik dengan hipertensi, dengan dislipidemia atau orang awam sering bilang kolesterol tinggi. Jadi dan berat badan juga. Indikator kita sudah sukses. Selain gula darahnya yang terkontrol, HbA1-nya yang baik, juga tensinya harus bagus. Lemak darahnya harus bagus. Dan berat badannya diusahakan ideal. Jadi kita melihatnya sebagai satu entitas pasien, bukan penyakit diabetes mellitus nya saja. Nah ini jadi teman-teman sahabat pemerataan jonggol ini mungkin yang harus benar-benar terkontrol itu bukan hanya perkara gulanya ya, dokter? Tidak. Tapi kawan-kawan sekelompoknya harus normal juga ya. Karena memang biasanya ini udah setali 3 uang nih. Jadi diabetes itu nggak pernah mau sendirian, ngajak-ngajak ibaratnya ya, dok. Ngajak kolesterolnya, ngajak tensinya, ngajak berat badan. Nah jadi dikatakan terkontrol kalau memang 5 ini sudah benar. Gula darahnya sudah normal, HbA1c normal, berat badannya juga normal, ditambah tekanan darah yang bagus dan kolesterol yang baik ya, dokter. Kolesterol baik. Baik, kita saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, dokter. Jadi ini ada 3 pertanyaan, dokter. Ya. Pertama dari akun @niken ambarsaria. HbA1c saya 6,4, punya GERD dan overweight. Apakah saya termasuk golongan pradiabetes, dokter? Dari Bapak, Ibu? Mbak Niken, kayaknya sih Mbak ya, saya nggak coba. Niken Ambarsaria, @Niken Ambarsaria. Mungkin lebih enaknya kita Ibu aja kali ya biar sopan. Ibu Niken, halo, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini sudah melakukan check up ya. Betul, dokter. Dengan hasil HbA1c-nya 6,4. HbA1c-nya 6,4. Dan cuma nggak ada keterangan usia ya? Iya, nggak ada. Ya memang harusnya ada keterangan usia ya, dok ya. Ya, 6,4. Kemudian dia ada riwayat GERD dan dia itu overweight, dokter. Overweight. Berarti ada faktor risiko ya. Di sini berat badan berlebih. HbA1c 6,4 itu udah Betty mendekati 7 ya. Jadi dibilang bagus-bagus banget enggak, tapi dibilang diabetes juga enggak. Ada baiknya dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang lain, misalnya gula darah puasanya, gula darah 2 jam setelah makan itu berapa. Jadi target kita kan sebenarnya tuh macam-macam karakter. Ada yang terganggunya tuh di gula darah puasanya, ada yang terganggunya tuh di makannya. Jadi kalau nggak makan apa-apa, gula darah nggak naik. Ya iyalah, tapi masa sih nggak makan apa-apa? Jadi
dokter akan melihat secara komprehensif ya profil ibu, profil ibu ini seperti apa dan apakah sudah masuk kategori yang mana nih. Datanya belum terlalu lengkap Bu, kalau menurut saya, karena saya tuh selalu nanya-nanya dulu, nanya-nanya dulu biasanya mengenai riwayat, mengenai keluhan, juga saya periksa dulu jasmaninya, baru kemudian ke pemeriksaan penunjang tadi. Berarti intinya Mbak Niken sebaiknya bertemu dengan dokter ya, itu jauh lebih baik. Benar, jadi ini berarti golongan yang dokter tadi sebut ini yang langsung tes, jadi bingung sendiri gitu ya Dok. Sebaiknya, karena kan gini ya, itu kan pembacaan dari lab itu biasanya sudah ada nilai normal yang di set di mesin. Padahal banyak variasi-variasi loh. Betul. Yang satuan-satuannya tiap lab kadang berbeda ya Dok, memakai satuan apa gitu. Meleset satu digit udah kasih bintang gitu. Aduh, jadi kadang-kadang ada pasien datang dengan panik gitu. Bu, nggak apa-apa, ini variasi normal. Gitu bisa terjadi, tapi ada juga yang ya kalau memang ada yang abnormal kita akan sebutkan di situ. Sebagai contoh orang tua aja. Saya kalau kebetulan kan saya ngambil pendidikannya untuk usia lanjut ya, geriatri. HbA1c-nya nggak seketat itu loh untuk pengobatan. Jadi saya akan lebih loose, nggak dipatok harus di bawah 7,5 oke. Ya. Karena hipoglikemi lebih berbahaya. Betul. Buat orang tua daripada. Baik dokter, kita langsung jadi pertanyaan untuk Ibu Niken, semoga puas ya. Jadi intinya sebaiknya Ibu Niken datang dulu ke dokter, diperiksa, dilakukan anamnesa secara mendalam. Tele boleh nggak Dok? Telemedicine. Telemedicine boleh nanti. Belum sempat. Oke, nanti kita bicarakan terakhir. Baik dokter, pertanyaan kedua dokter dari akun @putri_kedua04. Dokter, makanan apa saja yang harus dihindari agar terhindar dari penyakit diabetes, Dok? Baik, terima kasih Ibu Putri atas pertanyaannya. Ini kayaknya apapun sakitnya, pertanyaannya ujung-ujungnya Dok, saya boleh makan apa? Dan itu sangat manusiawi. Dan menurut saya juga pendekatan diet untuk pasien diabetes mellitus ini untuk menghindari ya. Untuk menghindari. Kalau belum terkena diabetes mellitus, terapkan healthy diet. Healthy diet tuh di situ kan ada komponen karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineralnya seimbang, serat juga. Kalau di dunia yang ngetren itu Mediterranean diet yang dianggap sehat. Ada lagi Japanese diet. Tapi kebetulan kan saya mendalami banyak studinya di situ gitu. Jadi di Eropa itu Mediterranean, dan itu bisa kok diterjemahkan ke menu Indonesia. Misalnya banyak sayur, lemak tidak jenuh, banyak serat, kemudian karbohidratnya yang kompleks, nggak simple. Nanti kita dibahas lebih detail sama dokter. Itu sama dokter Putri. Itu sama dokter Putri nanti nih lebih detail nih. Iya. Nah, ini terakhir Dok. Ya. Dari yang Instagram ya Dok. Dok, untuk pemberian insulin dengan jangka waktu berapa lama sih Dok efeknya? Dan sebenarnya lebih bagus mana? Obat oral kah atau insulin? Ini maaf dari Ibu Afrianingsih. Ibu-ibu semua nih ya. Audiens kita. Baik Ibu Afria, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya semua pasien itu terapinya tailor made. Jadi saya nggak pernah bilang terapi A lebih baik dari B untuk semua, tidak. Itu saya kembalikan lagi kepada pasiennya, karena buat apa saya memberikan suatu terapi kalau pasiennya bilang, Dok, saya tidak mampu menjalankannya atau saya tidak mau, ya nggak bisa saya paksa dong. Jadi tadi saya bilang kalau untuk
katakanlah critically ill, pasien sakit kritis, pilihan kita insulin langsung, karena insulin itu paling menyerupai hormon tubuh kita sendiri dan dia punya efek anti radang. Tapi kan pemakaiannya harus disuntik, nggak ada insulin minum. Jadi kembali lagi pasiennya bersedia atau tidak. Insulin macam-macam jenisnya. Satu jenis aja mereknya bisa berderet-deret. Jadi kalau secara umum saya membaginya biasanya kerja sangat cepat, kerja menengah, kerja panjang, gitu. Itu yang ya dari masa kerjanya dulu. Nah itu di dalamnya ada yang analog, ada yang reguler, macam-macam. Itu biasanya wah brand-brand deh. Itu yang menawarkan. Ya pada umumnya seperti itu. Jadi kita pilih. Untuk langkah pertama, kalau dari panduan Perkeni 2015, diupayakan gula darah puasanya dulu terkendali. Jadi kalau pakai insulin, dipilih yang kerja panjang. Dia menguntungkan karena kerjanya panjang, jadi cuma sekali suntik malam hari biasanya. Dan dia tidak punya lonjakan kadar dalam darah. Kalau kadar dalam darahnya melonjak, otomatis kan gula darah turun. Jadi khawatir ada hipoglikemi. Makanya dibilang lebih aman yang kerja panjang. Nah, kalau ternyata dengan kerja panjang terkendali ya sudah. Tapi kalau di saat makan ternyata gulanya masih naik, kita kasih tambahan yang kerja pendek. Biasanya 15-30 menit sebelum makan itu disuntikan. Tapi pastikan makan ya, jangan sampai habis disuntik terus nggak makan. Itu lebih bahaya. Itu biasanya kalau puasa tuh kita sering kali dapat pertanyaan, dok saya mesti gimana nih puasa. Banyak yang takut ya dok, saking ketakutannya akhirnya nggak berani makan apa-apa gitu ya dok. Oh tidak, makan biasa. Tapi tadi ada rambu-rambu karbohidrat yang kompleks, bukan simple. Karbohidrat seperti simple sugar, terus juga lemaknya, kalorinya, proteinnya, seratnya itu di komposisinya diatur. Baik dokter. Mungkin dokter Putri nanti yang baik dok. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana intinya? Bagaimana orang masih bisa hidup bahagia, hidup sehat walaupun dia menderita diabetes dok? Ini mungkin kuncinya karena memang kan dia ada memang yang pasien bilang saya stres sendiri dok, orang tua saya meninggal karena ini, ibu saya meninggal ini, nenek saya. Jadi akhirnya dia cemas pun akhirnya dia terkena juga. Jadi dia bagaimana saya memaintenance biar saya ini nggak terlalu stres, jadi saya masih bisa rileks dengan keadaan diabetes ini dokter. Tips dari dokter. Ya terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Karena dari penelitian, orang itu kalau cemas, gula darahnya meningkat. Ini cemas, khawatir gula darah meningkat, ya justru malah meningkat. Jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan mental, sangat penting untuk memperoleh edukasi yang benar dari sumber yang valid, dan pengaturan makan. Orang diabetes bisa tetap hidup dengan gaya hidup yang biasa, bahkan mungkin lebih sehat karena lebih menjaga ya. Jadi makanan jangan terlalu termakan mitos, nggak boleh makan ini itu, pantangannya banyak sekali, akhirnya nggak makan apa-apa. Olahraga juga salah satu pilar, jadi exercise 150 menit per minggu dibagi menjadi 3-5 kali. Jadi kira-kira setengah jam lah sekali exercise yang intensitasnya sedang, misalnya jalan cepat atau berenang, sepeda santai, kan lagi ngetren tuh, kan happy. Jadi sambil goes gitu tapi sehat gitu. Tapi jangan lupa pakai masker. Iya, baik dokter. Yeah. Baik, saya sedikit menarik kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini dokter. Okay. Jadi diabetes itu memang harus sudah adalah
penyakit yang dengan ciri-ciri kadar gula darah yang tinggi ya dok. Ya. Dan memang ada 3 gejala yang sangat khas untuk diabetes adalah 1 poliuri atau sering kencing ya dok, tanpa jawab yang jelas ya dok. Walaupun minumnya nggak banyak dia pasti pipis terus gitu dok. Iya, karena kan beser ya. Coba aja abis minum manis, minuman yang manis sekali pasti nggak lama pipis terus mau ya, ke toilet. Oh, iya kan? Lalu selanjutnya ada polidipsi. Polidipsi itu katanya apa namanya? Sering haus terus. Dan yang terakhir ada polifagi. Jadi kalau sahabat Permata Jonggol mengalami 3 gejala ini, segera periksakan diri ke dokter. Jadi kalau dokter Estika bilang jangan langsung periksa lab, sebaiknya ketemu dokter dulu, biar nggak langsung deg-degan gitu ya dok, biar lebih tenang justru ketemu dokter. Lalu GDS yang disebut kena penyakit gula darah atau diabetes adalah ketika gula darah sewaktunya lebih dari 200 mg/% atau gula darah puasanya lebih dari 126 ya dok. Itu kalau pakai pemeriksaan yang yang ini bukan yang cetak sini ya dok ya. Kalau cetek, nah saya sebenarnya tidak menganjurkan. Kalau buat diagnosis ya. Nah ini kuncinya juga. Kalau buat mengontrol nanti ada topik sendiri pengendalian gula darah mandiri itu ada. Sebaiknya diagnosis pakai vena. Kalaupun kepaksa sekali, saya nggak bisa ke lab adanya glukostik. Saya turunin cut off-nya. Jadi vena ya dok, ini kuncinya ibu-ibu. Jadi lebih valid sih. Lebih valid. Lalu kalau memang gejala tidak khas, dilakukan 2 kali pemeriksaan ini sebaiknya seperti itu ya dok. Lalu di sini juga dilihat apakah prediabetik. Prediabetik adalah nilai gula darah sewaktunya di atas normal, tapi kok masih di bawahnya yang tinggi tapi di atas normal gitu, jadi kita ambang-ambang gitu ya. Nanggung gitu ya. Nanggung, nggak jelas diabetes. Gitu. Galau ya dok. Ya dibilang diabetes belum memenuhi kriteria, tapi normal juga sudah di atas normal nih, di atas normal, itulah prediabetes. Dan yang terakhir adalah apakah indikator diabetes terkontrol? Itu kembali lagi ingat-ingat ya sahabat Permata Jonggol, 5 hal. Gula darah sewaktu yang bagus, tapi jangan lupa gula darahnya diambil dari vena. Lalu HbA1c yang bagus di bawah 7 ya dokter? Tergantung usia. Kalau untuk dewasa muda di bawah 7, tapi kalau pasien saya kan banyak nenek-nenek, kakek-kakek, saya lebih loose 7,5. 7,5. Lalu berat badan yang ideal. Lalu ada tekanan darah yang bagus yang terkontrol dan juga kolesterol. Jadi indikator diabetes terkontrol ini terdiri dari 5 hal. Jadi bukan hanya gula darah sewaktu saja yang bagus. Bahagia juga bisa. Nah iya bahagia. Jadi menikmati hidup ya dok ya. Jadi bisa hidup dengan diabetes, tetap fine, menerima kenyataan bahwa ini adalah suatu penyakit yang harus dikontrol. Betul. Dan ada stigma, saya ketergantungan obat. Tidak, justru keterkontrolan di sini. Jangan lupa exercise 150 menit per minggu ya dokter. Per minggu. Iya baik dokter, terima kasih banyak atas kehadirannya dokter. Jangan lupa kalau misalnya warga-warga atau sahabat Permata Jonggol yang tinggal di sekitar Rumah Sakit Permata Jonggol, daerah Cibucil, daerah Cilengsi, daerah Cariu atau di Citra Indah, jika ingin konsultasi dengan Dr. Estika, beliau praktek setiap hari Selasa dan Kamis jam 16 sore atau jam 4 sore sampai dengan jam 19, jam 7 malam. Gak punya waktu, gak sempat atau masih ada kendala ke rumah sakit, senang aja. Ada telemedicine yang ada di Rumah Sakit Permata Jonggol. Sahabat Permata Jonggol tinggal nelfon ke nomor telepon kami di 0857 ada ya. Saya pelan-pelan ya dok biar jelas. 0857 1000 6822. Sekali lagi 0857 1000 6822. Nanti tinggal dihubungi, lalu akan dibuatkan janji oleh admin kami untuk bisa berkonsultasi dengan Dr. Estika. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Sama-sama. Jangan kemana-mana. Setelah ini
ada perbincangan menarik, lebih menarik lagi. Ini menarik, ini menarik, semua menarik deh. Apa sih yang nggak menarik di Rumah Sakit Permata Jonggol? Akan bergabung bersama kita Dr. Putri Sakti, SPGK, dokter spesialis gizi klinik yang praktek juga di Rumah Sakit Permata Jonggol, karena beliau sedang di luar kota untuk urusan suatu pekerjaan. Jadi kita konsultasi berbincang lewat IG Live gitu, bisa ya. Dokter, terima kasih. Makasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sharingnya. Nanti kalau misalnya mau konsul-konsul bisa ke dokter ya, gitu ya, lewat telekonsul. Lewat praktek juga ya dok. Ini loh dokter langsung lanjut praktek ya. Iya. Praktek habis ini. Jadi kalau ini mau praktek, mau berobat hari ini bisa dokter Estika, sebentar lagi praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Sudah, kita lagi menunggu tersambung ya dengan dokter Putri. Sudah tersambung belum Mas Ovan? Di close dulu baru. Oh baik dok. Aku udah ya? Udah ya. Mas Ovan udah ya? Udah, terima kasih.